Ya tuh. Masih belum nampak. Nah, yang Ini Bu. oke, sudah Mbak, sudah kelihatan. Langsung ke bawah Bu. Oke, bisa dijelaskan kamu mau buat apa gitu ya, Nak? Dari atas. Baik, perkenalkan nama saya Putri Aulia Fisma. Saya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran kelas 2 semester 1, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Kemudian pembelajarannya PB1. Untuk alokasi waktu, mungkin saya ada kesalahan kalau SD itu maksimal 35 menit harusnya. Untuk KI-nya bisa dilihat. Lanjut. Kemudian untuk KD-nya, KD-nya 3.4, yaitu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. KD 4.4 menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 memecahkan hasil perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. 3.4.2 menyusun penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. 4.4.1 membuktikan penghitungan hasil perkalian bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ke tujuan. Dibaca satu, terus kita bahas. Oke, tujuan yang pertama yaitu dengan bimbingan guru, siswa dapat menegaskan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Oke, sekarang Ibu tanya, apakah sudah memenuhi ABCD? ABCD apa? Audience, behavior, condition, dan degree. A-nya audiensnya sudah ada, Mbak Putri? Sudah. Ya, mana audiensnya? Siswa Oke, dapat bagus. Siswa ya. Behaviornya? Behaviornya dapat menegaskan kalimat matematika ya. Nah, B-nya ya. itu kan dapat menegaskan. Oke. Ibu tanya, Mbak Putri, menegaskan itu C berapa, Nak? C4, Bu. C4. Sudah dicek? Pas membuat sudah mengecek ya berarti sudah. ya? Pas membuat sudah mengecek? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang oke, Mbak, thank you. Yang dilakukan Mbak Putri ya, ini kalau Ibu baca tujuan nomor 1 sampai 4. Nah, di sini dengan bimbingan guru ya. Conditionnya. Apakah kalau hanya dengan bimbingan guru berarti kan kurang terlihat kolaborasinya ya, Nak ya. Yang nomor 2 ini dengan berdiskusi. Nah, setelah dia berdiskusi, dia dapat menyusun perkalian sebagai penjumlahan berulang. Malah lebih keren yang nomor 2, Mbak Putri. Ya, kalau dengan bimbingan guru, itu mungkin kalimatnya bisa diubah, Nak. Kayak seakan-akan siswanya itu hanya menegaskan kalimat lalu dibimbing. Seperti itu ya. Jadi yang tujuan yang nomor 1 itu kurang keren. Apalagi kalau Mbak Putri kan membuat proyek ya, Nak ya. Iya. Nah, dituliskan di situ. Rencananya. Iya, nanti misalkan dengan membuat proyeknya apa? Dengan membuat apa proyekmu, Nak, namanya? Belum tahu.
Atau sudah? Lah Bu ganti malah belum tahu, nanti malah rumit. Ya misalkan dengan kalau jadi Bu. Oh kalau jadi, misalkan gini. Tadi apa? Jadi misalkan tidak dibuat proyek ya. Setelah mengerjakan soal latihan secara berkelompok, nah misalkan bisa seperti itu. Oke. Jadi kalau dengan bimbingan guru itu saya rasa perlu ditambahkan misalkan. Ditambah kalimat sebelum bimbingan gurunya. Gitu ya. Ini yang nomor 2, siswa dapat menyusun. Menyusun itu ya sudah HOTS. Kemudian membuktikan, menghitung. Kalau menghitung masih C3 ya. Oke, saya rasa untuk tujuan pembelajarannya sudah dibuat dengan baik. Tetapi perlu tadi ya Mbak ya, memperhatikan tidak hanya ABCD saja di dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Ada 4C. 4C yang tadi loh Ibu sampaikan. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Gitu, ya. Jadi siswanya itu juga dituntut untuk bisa mengkomunikasikan. Ya, tadi ada siswa dapat menegaskan. Menegaskan itu maksudnya kalimat kerjanya seperti apa, bentuknya, ya harus bisa terukur. Oke. Ada pertanyaan untuk tujuan, teman-teman yang lain boleh tanya? Belum? Mohon maaf, mau bertanya. Oke, silakan. Untuk untuk kompetisi dasar 4, KD4 itu dalam menyusun tata kerja operasional itu tetap pakai C atau yang ranah psikomotorik yang P itu? Oke, bagus. Hanya itu yang ditanyain Mas Doni? Ya, Bu. Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Nah, ini tadi Mas Doni tanya indikator, KD-nya kan ada 3.4 dan 4.4, sedangkan 4 titik kan dia termasuk psikomotor. Nah, untuk penyusunan tujuannya juga melihat KKO, kata kerja operasional yang dari psikomotor. Kalau tujuan ini yang dilihat, yang 1 sampai 4, ada enggak yang pecahan dari 4.4? Mbak Putri. Yang 4.4 itu tujuan yang keempat, Bu. Keempat. Nah, enggak sinkron. Lihat IPK-mu. Indikator pencapaian kompetensi ya. IPK-mu nomor 441 membuktikan penghitungan. Bilangan melibatkan. Nah, berarti kan harus sinkron ya. Oke, nanti dicek kembali ya. Bagus sekali masukan Mas Doni. Oke, teman-teman nanti kalau membuat tujuan pembelajaran harus melihat taksonomi Bloom ya, yang untuk C1 sampai C6, ambilnya C4 sampai C6. Kemudian perhatikan juga yang psikomotor. Oke, thank you. Kemudian materi ya, langsung Ibu komentari di sini. Mbak Putri ini mungkin melihat contoh ya ketika menyusun ini ya. Kalau teman-teman hanya menuliskan materinya seperti itu 1 2 3 4 nggih. Untuk tagihan mata kuliah ini masih sangat kurang ya. Jadi teman-teman nanti bisa mecah mana pengetahuan faktual, mana materi faktual, konseptualnya, kemudian proseduralnya seperti apa, dan metakognitifnya seperti apa. Ada 4. Ya. Di contohnya Bu Ratri ada contoh RPP-nya Bu Ratri. Ya. Kemudian untuk penjelasannya, teman-teman mahasiswa bisa melihat materi yang Ibu letakkan sebelum lesson design, berarti materi tujuan pembelajaran. Dulu pernah Ibu berikan filenya, nanti bisa dilihat kembali.
artinya faktual itu apa, konseptual itu apa, nggih. Prosedural apa, metakognitif itu apa, ya Nak ya, bisa dilihat. Kenapa sih Bu Ratri ngajarnya kok sampai jelimet seperti itu? Mungkin ada yang tanya begitu. Mata kuliah pakem yang lain tidak kok Bu. Kok Bu Ratri sampai harus detail RPP-nya, misalkan kalian suuzon kepada saya. Nah, enggak apa-apa. Ya, Ibu jawab. Kenapa Ibu mengharuskan teman-teman membuat RPP-nya itu basis atau dengan banyak sekali ketentuan ya? Ada TIPEK, STEM, HOTS, 4C, PPK, pendidikan karakter, terus materinya tadi dipecah-pecah lagi, pakai model, dan seterusnya. Ibu menyiapkan teman-teman mahasiswa, ini nantinya kan akan menjadi guru ya, harapannya ya. Nah, materi yang Ibu sampaikan itu setara dengan materi yang disampaikan untuk mahasiswa PPG, program profesi guru. Ya. Tidak semuanya memang, saya ambil sebagian kecil. Mohon maaf jika Ibu tadi bilang setara ya, mohon maaf. Ibu ambil sebagian kecil materi untuk PPG untuk Ibu sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Harapannya apa? Nanti kalau teman-teman mahasiswa ini menjadi guru, kamu kan sudah tahu bahwa kebutuhan untuk menjadi guru profesional itu buat RPP-nya harus seperti itu, gitu ya Nak ya. Sehingga nanti kalau kalian jadi guru mau sertifikasi nggak kaget, ternyata gaweannya wangel banget misalnya. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Belajarnya sekarang, jangan sampai nanti di sekolah ya kalian masih junior ketemu sama bapak ibu guru yang lebih senior, wah ini mahasiswa UMK pastinya kan punya ilmu yang banyak, coba Ibu buatkan RPP yang ini sesuai dengan sertifikasi tahun 2021 misalkan. Kamu nanti di sekolah malah gak dong apa-apa yo. Bedanya apa yo? Buatkan RPP berbasis STEM ya, Mas Doni misalkan. STEM kuwi apa? Aku ora pernah krungu. Nah, misalkan ya. Nah, jadi mohon maaf sekali, Ibu memang tuntutannya beda, tuntutannya lebih tinggi mungkin, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman mahasiswa tanya dengan kakak kelas akan beda Nak. Kalian ini yang alhamdulillah punya materi dari PPG juga ya. Jadi ilmunya insya Allah bisa lebih banyak. Gitu. Untuk materi tadi sudah. Kemudian pendekatan. Mbak Putri masih ada ya? Masih. Ibu tanya pendekatan inquiry. Kamu tahu maknanya Nak? Itu pendekatan yang menekankan siswa untuk bekerja kelompok atau bekerja sama untuk menginvestigasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama, Bu. Itu artinya inquiry ya? Iya. Oke. Ini belum berbasis STEM saya rasa ya Nak ya, yang di sini ya, yang kamu tulis ya. Belum. Oke. Ibu lanjut langsung komentar ya, enggak apa-apa ya, Mbak Putri ya. Iya, Bu. Oke. Pada model GI, Group Investigation, sintaknya apa Nak? Sintaksnya itu ada 6 tahap, Bu. Yang pertama pengelompokan, yang kedua perencanaan, yang ketiga penyelidikan, keempat. Sebentar. Mbak Putri, halo. Yang pertama apa Nak? Iya. Pengelompokan. Nah, harapan Ibu, tadi kan Mbak Putri udah pegang tuh sintak dari GI, Group Investigation. Lah, sintak GI-nya harus terlihat di tabel ini, Mbak, tabel kegiatan pembelajaran. Jadi Mbak tulis ngono loh, Mbak. Tahap 1.
pengelompokan. Mana yang di deskripsi kegiatan ini, mana yang merupakan tahap pengelompokan. Jadi bisa kelihatan antara RPPGI, Group Investigation, dengan nanti misalkan temannya ada yang membuat project based learning. Project based learning kan juga ada tahapnya. Jadi dituliskan ya, semuanya begitu nggih. Meskipun nanti kegiatannya kan dibagi 3, pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup, itu tetap ditulis, tapi yang sintaknya tadi misalkan pengelompokan tuh mulai yang mana? Apakah mulai dari mengecek kesiapan diri atau yang mana gitu ya. Paham Mbak Putri? Ya, paham. Oke. Nah, apakah RPP ini sesuai dengan lesson design yang sudah kamu buat, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kita baca yuk sama-sama ya yang kegiatan pendahuluan. Di sini yang menginformasikan. Siapa yang menginformasikan? Kalau nulis harus ada subjeknya ya, Nak ya. Apakah guru atau siswa? Kalau kamu hanya menginformasikan, menyampaikan, ini nggak ada subjeknya siapa. Kemudian kalau menyampaikan tujuan pembelajaran, kemarin sudah Ibu bahas ya, mungkin teman-teman lupa, Ibu ulangi lagi. Jadi kalau penyampaian tujuan pembelajaran itu tidak hanya hari ini kita akan belajar mengenai perkalian. Nah, setelah belajar perkalian, kalian akan bisa apa? Itu nanti masuk terus hilang lagi. Oke? Tetapi kalau kamu berikan kasus nyata setelah mempelajari perkalian, dia akan bisa apa? Gitu loh Mbak Putri ya. Jadi kemarin sudah tak komentari atau belum ya? Kayaknya sudah ya Mbak Putri ya. Maknanya minum obat itu kemarin contohnya itu kan? Ya, sudah. Nah, itu ditulis. Iya, tak. Iya, tak taruh di apresepsi, Bu. Di apresepsi. Itu bawahnya, Bu. Apresepsi mengingatkan kembali. Oke. Iya, itu. Oh, ditaruh di situ. Ya. Itu mungkin bisa ditambahin, Mbak. Mengingatkan kembali konsep pecahan perkalian bilangan caca dengan misalkan dengan kasus minum obat atau dengan situasi minum obat 3 kali 1 gitu ya, Nak ya. Oke, Bu. Jadi yang kamu tuliskan itu memang spesifik sehingga Bu Ratri kalau nanti Kak saya baca kan tidak ada kamu toh. Kalau saya menilai, jadi biar Bu Ratri itu tahu apa sih yang akan dilakukan gitu ya. Jadi detail yang ditulis di RPP-nya. Oke, tadi kegiatan inti komentarnya sama ya. Ditambah dengan sintak dari GI. Nah, nanti bisa dilihatkan mengenai GOTS dan 4C-nya, Mbak. Ini belum kelihatan detail. Kemudian ada enggak penggunaan ICT dari Mbak Putri? Penggunaan apa? ICT. Komputer dan teknologi ada enggak? Pakai LCD misal, pakai... Oh, ini. Gimana? Ya, belum ada, Bu. Belum ada ya. Nanti belum ada. Bisa dikaitkan ya sama penggunaan teknologi. Jadi di sini kan dia hanya menghitung kelereng, okay? Nanti soal-soalnya Mbak Putri, tadi sudah Ibu kasih contoh. Minum obat itu kan sudah terkait sains ya, perkalian tetapi di bidang sains. Nanti coba Mbak Putri cari perkalian di bidang seni, perkalian di bidang teknologi, perkalian di bidang engineering. Ya. Paham Nak maksudnya Ibu? Ya. Jadi soal-soal atau situasi yang kamu tuliskan nanti bisa keren gitu ya, bisa terkait dengan banyak hal di kehidupan. Oke, ke bawah Mbak. Penutup.
Nah, oke, stop. Penutupnya belum melakukan refleksi ya, Nak ya. Belum ada refleksi. Refleksi dan menyimpulkan. Jadi penting ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa direfleksikan. Itu siswa dan guru buat kesimpulan, Bu, sudah termasuk Siswa. refleksi. Mana ya? Oh ya, siswa dan guru membuat kesimpulan, ditambah yang bawahnya itu refleksi pembelajaran. Oke, Bu. Kamu sudah nyatat kan, Nak, Mbak Putri? Sampun, Bu. Oke, thank you. Ya, sekarang alat. Alatnya enggak masalah, sumbernya sekarang sumber dan bahan ajar. Kalau Mbak Putri nulisnya seperti itu, teman-teman ya perhatikan, nulisnya seperti daftar pustaka. Kan ini ambilnya dari buku guru, buku siswa ya. Nulisnya seperti daftar pustaka, nama penulis, tahun, judul buku, kota, sama penerbit. Oke, kemudian apakah di pembelajaran ini dinilai sikapnya Mbak Putri? Hai. Tadi di KG-mu enggak ada. Pengetahuan kan ya? Enggak ada sikap ya tadi Ya, ya harusnya yang di atas. Kalau enggak ada ya sinkron ke ya, Nak ya. berarti Sikapnya enggak usah. pengetahuan dan keterampilan saja, Bu. Nah, terus soal pengetahuanmu. Sangat Iya, soal pengetahuanmu itu terlalu sederhana, Babes. Ya. Oke, Bu. Nanti bisa lebih, bukan susah tidak ya, tetap bukan apa namanya, bukan yang tidak bisa dikerjakan siswa itu enggak, tetapi ada konteksnya, ada situasinya gitu loh. Iya, Bu. Bu, kalau keterampilan ambil dari nilai laporan diskusi, bisa, Bu? Nah, ini kan kelas 2. Kamu nilai dari laporan diskusinya itu bentuknya kayak gimana? Coba dirasakan kelas 2 bisa enggak kamu paksakan untuk membuat laporan diskusi? Era? Iya, Bu. Iya, ya mungkin bisa juga, enggak apa-apa ya dicoba nanti dari LKS-nya ya. Tetapi mungkin ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa wes Mbak, itu enggak apa-apa. Iya. Oke. Terus iki Mbak Putri sudah punya nipik keren nih. Ini pura-pura, Bu. Amin, enggak apa-apa. Oke. Iya. Nanti yang kurang lampirannya masih ada? Sudah dibuat belum? Belum. Lampiran itu, Bu. Materi soalnya itu, Bu. Iya, lampirannya nanti LKS ya. Tapi itu masih pertemuan besok. Ini dibuat dulu seperti ini, nanti direvisi ya. Yang masih kurang-kurang. Oke. Ini sudah Ibu bilang 70%, tinggal finishing sama touch-up. Oke. Sudah ada barangnya gini wis ayem. Iya, Bu. Nggak usah ganti model, Bu. Iya, waktu itu sudah wis duwe siji ya. Wis pakai itu aja, nanti dimantepkan ya Mbak ya. Sama ini disesuaikan, kalau pilih model sama pilih kegiatan ya, disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Kelas 2 itu mereka sudah bisa apa, sudah bisa diajak bagaimana. Oke. Jadi kegiatannya harus sesuai. Oke, bisa di stop share screen dulu, Mbak Putri. Oke, Bu. Oke, Mbak Putri sudah menyampaikan. Teman-teman, bagaimana komentarnya? Atau ada yang mau lagi yang presentasi?
ini presentasi itu bukan diadili loh ya, tapi dengan kamu presentasi kan bisa mengetahui kurangnya apa, nanti perbaikannya seperti apa, gitu malah lebih baik menurut saya. Mbak Lizzy udah pegang kepala, mau copot kepalanya saking pusingnya. Jangan sedih ya, tidak apa-apa, insya Allah kita bisa melaluinya. Ya, seperti kita pernah melalui hambatan dan kesulitan-kesulitan sebelum ini. Ada lagi yang mau presentasi? Enggak ada? Hai. Kalian kok pada diem sih? Mas Joni gimana Mas Joni? Belum selesai bukunya saya. Belum selesai. Setelah melihat punyanya Mbak Putri dan komentar saya, kira-kira bagaimana? Sebelum kira-kira Ya, bagaimana perasaanmu dulu, wes? ya paling tidak ada pencerahan. Oh, ada pencerahan. Sudah Ya, tahu gambaran perbaikan untuk punyamu ya? Atau belum, ya Mas? sudah. Sudah ya. Ya sudah. Nggih. Nanti kalau mengerjakan nggih di jejer-jejer file. Contoh punya Ibu Ratri, nggih. Kemudian dokumen pembelajaran HOTS yang pertemuan keempat berarti Ibu beri dibuka. Terus komponen RPP dari Permendikbud nomor 22 dibuka, isinya apa aja. Ada format RPP-nya ya, tadi sudah Ibu berikan di jejer. Nggih. Setelah jadi RPP yang bagus, yang berdasarkan format Permendikbud nomor 22, nanti teman-teman bisa convert ya atau membuat lagi yang RPP versi 1 halaman. Cuma dari yang utuh tadi 13 komponen, kamu ambil sesuai dengan kebutuhan RPP 1 halaman. Tidak membuat baru ya, tetapi meringkas dari RPP yang lengkap menjadi RPP 1 halaman. Oke? Paham ya nak ya? Jadi jangan aduh kok buat dua-duanya, enggak. Karena komponennya kan disederhanakan, bukan membuat ulang. Oke? Ada pertanyaan untuk saya? 5E ada yang sudah membuat? 5D sudah diwakili Putri? 5E? Coba Ibu tanya, coba. Zuherun Nairus. Mbak Zuherun 198 sudah membuat nak? Sudah Bu, tapi kurang di materi sama penilaian. Kurang di materi sama penilaian. Mau dilihatkan? Baru ini Bu, saya pakainya laptop. Pakainya laptop, maksudnya gimana? Ya tidak apa-apa, kan bisa share screen laptop. Kan saya ini Zoom-nya bawa HP. Materinya di laptop. Mau ditunggu? Nanti kelamaan Bu. Itu alasan klasik. Ini para mahasiswa tuh gitu kok. Kalau ditanya tuh terus pura-pura hilang sinyal. Gimana ya Bu? Gimana Bu? Saya kemarin pernah di kelas di kuliah ini apa enggak ya? Saya itu tanya, enggak di kelas ini. Saya itu ngajar, terus saya tanya ya. Misalkan tanya ke Mas Doni ya, tadi latar belakang kenapa kok di reduce RPP-nya menjadi RPP 1 halaman gitu ya. Gimana Ibu? Saya enggak dengar. Saya ulangi lagi sampai 4 kali, Jen. Apakah sinyalnya di tempatmu bagus? Kan saya tanya gitu. Gimana Bu? Gimana? Pura-pura gitu. Janjane kowe iso jawab apa ora? Terus tak tanya gitu. Saya enggak bisa jawab Ibu. Ya enggak apa-apa, enggak bisa jawab tuh enggak apa-apa daripada kamu bohong pura-pura enggak dengar. Itu lebih menyakitkan bagi saya. Gitu ya. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, jawab aja Ibu mohon maaf. Saya belum bisa menjawab karena keterbatasan pengetahuan saya. Gitu enggak apa-apa ya. Enggak terus kalau ditanya tadi, saya Zoom-nya pakai HP, materinya ada di laptop. Nah,
Ini karena Ibu baik hati, tidak sombong, makanya saya ya wes lah gitu. Tapi kalau teman-teman seperti itu artinya ya kamu belum jadi mahasiswa yang siap gitu ya. Oke. Untuk kedepannya Ibu mohon teman-teman mahasiswa bisa lebih semangat, lebih siap lagi nggih, karena kalian ini sudah semester 5, setahun lagi kamu PLP di sekolah, sudah praktek membuat RPP beneran loh ya. Bukan lagi kayak ini kan baru latihan. Ada yang mau bertanya enggak? Atau sudah cukup? Mau lanjut tugas materi, tugas mandiri? Cukup, Nak? Cukup ya. Oke, ini masih ada waktu sambil kalian menyelesaikan RPP-nya. Jadi kerjakan tugas sesuai dengan jamnya, nanti kamu nggak kesulitan. Kemarin saya ndak Zoom, itu harapannya 4 SKS, itu kalian gunakan untuk mengerjakan tugas. Hari ini kan kuliah jam 7, ya kan? Ya jam 7 sampai jam 8 ikuti sunat. Jam berikutnya ikuti Zoom. Tugas mandiri, ya mengerjakan tugas mandiri. Jangan selesai Zoom ini kamu pergi ke pasar. Tidak, ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, silahkan kerja mandiri. Jika ada pertanyaan atau kesulitan kalian di dalam menyelesaikan tugas, boleh mengkonsultasikannya di grup WA ya. Ibu, saya mengalami kesulitan ini, mohon pencerahan. Gitu ya, Nak ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Mahendra ini kuliah sarapan yang ngarep gitu.